Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nur Khofifatul Rahman dan Putri Setiawati akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang isi kandungan Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas dalam mata kuliah pembelajaran Quran Hadis di SD atau MI. Pembahasan kita kali ini ada 4 subbab, yaitu yang pertama isi kandungan Quran surat Al-Fatihah, yang kedua isi kandungan Quran surat An-Nas, yang ketiga isi kandungan Quran surat Al-Falaq, dan yang terakhir ada isi kandungan Quran surat Al-Ikhlas. Yuk langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang kandungan Quran surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah terdapat 3 kandungan pokok, yaitu yang pertama dalam ilmu sejarah. Di dalam surat Al-Fatihah terkandung kisah-kisah terdahulu yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran di kehidupan kita saat ini. Kalimat yang membuktikan adanya sebuah kisah terdahulu yaitu dalam lafadz an'amta alaihim atau orang-orang yang diberi anugerah. Yang kedua yaitu dalam ilmu tahsilil kamlat atau ilmu akhlak. Ilmu akhlak dalam surat Al-Fatihah merupakan sebuah jalan menuju kesempurnaan tentang nilai-nilai luhur. Jalan lurus ini diungkapkan melalui kalimat iyyaka nasta'in atau hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Yang ketiga yaitu dalam ilmu ushul atau prinsip agama. Prinsip-prinsip agama yang terkandung dalam surat Al-Fatihah menyangkut tentang keimanan yang meliputi ketuhanan, kenabian, dan hari kebangkitan atau hari kiamat. Yang selanjutnya yaitu kandungan Quran surat An-Nas. Di dalam surat An-Nas terdapat 3 kandungan pokok, yaitu yang pertama Allah sebagai Rabbun Nas atau pemelihara manusia. Rabbun Nas berarti bahwa Allah sebagai pemelihara, pengatur segala urusan hidup dalam kehidupan manusia, baik bersifat lahir maupun batin, masa lampau atau masa yang akan datang, semua sudah diatur oleh Allah. Yang kedua yaitu Allah sebagai Malikun Nas atau penguasa manusia. Malikun Nas berarti Allah merupakan satu-satunya yang memiliki, juga merajai manusia. Dialah yang meletakkan dasar-dasar hukum melalui syariat agama. Yang ketiga yaitu Allah sebagai Ilahun Nas atau Tuhan manusia. Ilahun Nas yang mana memiliki makna bahwa hanya dialah satu-satunya yang pantas untuk kita sembah. Hanya dia yang harus kita mintai pertolongan atau perlindungan. Dan hanya dia pula yang pantas untuk menerima penghormatan tersebut tanpa terkecuali. Bahwa segala puji hanya milik Allah. Selanjutnya ada kandungan Quran surat Al-Falaq. Terdapat beberapa kandungan umum dari surat Al-Falaq, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, surat Al-Falaq mengandung isti'azah atau permintaan perlindungan. Yang kedua, dalam memohon perlindungan, dalam surat Al-Falaq ini Allah disebut dengan sifatnya Rabbul Falaq. Yang ketiga, surat Al-Falaq juga mengandung isti'azah kepada Allah dari kejahatan atau syarr di waktu malam, kejahatan sihir, dan kejahatan orang-orang yang hasad. Yang terakhir ada kandungan Quran surat Al-Ikhlas. Terdapat beberapa kandungan umum dari surat Al-Ikhlas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, surat Al-Ikhlas menegaskan keesaan Allah dan sifatnya yang ahad. Kedua, tidak ada yang sebanding maupun setara dengan Allah. Ketiga, semua makhluk bergantung dan membutuhkan Allah. Keempat, Allah tidak beranak dan Allah tidak pula diperanakkan dan juga tidak mempunyai istri. Dan yang terakhir, berisi pokok-pokok tauhid serta pondasi keimanan. Baik, itu tadi dari pemateri sedikit yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat bagi pendengar dan pembaca. Jika ada yang kurang paham atau ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di dalam forum. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.